Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Masnya juga sehat. Selama liburan, kira-kira ada kesan yang menyenangkan enggak? Ada, Bu. Hah? Menyenangkan apa? Ada, Bu. Menggalaukan. Tidur bersama bantal sama guling. Menggalaukan seru neng oma. Pastinya semua itu ada hikmahnya, ya. Meskipun di rumah atau di sekolahan, yang penting kita tidak lepas dari kata kata apa kira-kira? Belajar. Oke, di dalam tatap muka hari ini, Bu Masnya akan menyampaikan di bab yang terakhir, bab 4, tentang literasi atau membaca. Karena di teks ulasan sama teks persuasi, kemarin sekelas sudah Ibu terangkan ketika kalian masih aktif di kelas. Nah, untuk menjelang ujian akhir semester, ini kalian di bab 4, ini yang terakhir tentang literasi atau mengembangkan kegemaran membaca. Seperti biasa, Ibu tunjukkan tentang kompetensi dasar. Yang pertama, menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kemudian, membuat peta pikiran atau rangkuman alur tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menentukan unsur-unsur buku fiksi. Kedua, menentukan unsur-unsur buku non-fiksi. Yang ketiga, menentukan persamaan dan perbedaan unsur buku non-fiksi. Kemudian 4.1 membuat rangkuman dalam bentuk pemetaan. Yang kedua, membuat rangkuman dalam bentuk rangkaian gagasan pokok isi buku. Yang ketiga, perbedaan unsur buku fiksi dengan non-fiksi. Tujuan pembelajaran. Setelah membaca teks buku fiksi, siswa dapat menentukan unsur-unsur buku fiksi dengan benar. Siswa dapat menentukan unsur-unsur buku fiksi, kemudian menentukan persamaan dan perbedaan unsur buku fiksi dengan benar. Tujuan pembelajaran 4.1.
Di sini kalian bisa dapat membuat rangkuman dalam bentuk pemetaan dengan benar, kemudian membuat rangkuman dalam bentuk rangkaian gagasan pokok isi buku dengan benar, dan membedakan unsur buku fiksi dengan non-fiksi dengan benar. Ini langkah-langkah yang sering Ibu sampaikan ke kalian di dalam pembelajaran setiap kali, 1 kali tatap muka. Pertama tentang pendahuluan, kemudian mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengomunikasi, dan yang terakhir refleksi. Dari mulai kompetensi dasar sampai langkah-langkah, kira-kira sebelum Ibu lanjutkan ada yang ditanyakan? Next, Bu. Nyambung ya? Nyambung. Oke, kita lanjut. Ini di dalam pendahuluan, kira-kira yang kalian lihat itu apa itu? Perpustakaan keliling. Buku. Buku dan Ada gambar apa? perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling. Terus apa lagi? Coba kalian amatin. Yang pertama kan kalian diminta untuk mengamatin. Kegiatan membaca buku. Ada gambar apa itu yang kalian lihat? Buku. Rame-rame membaca buku. Nah, tema di awal tadi temanya apa? Tentang Literasi. Membaca. literasi. Jadi yang ada di layar yang kalian lihat, nah, semua yang menunjang dari kata literasi. Itu ada definisi yang mengantarkan kalian kenapa sih kita perlu untuk membaca. Bisa dibaca ya dari rumah sana? Bisa. Coba salah satu yang bisa ini kan menunjukkan kira apa yang ada di layar itu. Membaca merupakan jendela Gambar. dunia. Hah? Penting tulisan membaca buku. Isi membaca. Tulisan. Pengertian membaca, Bu. Hah? Definisi tentang membaca, kemudian apa yang dikatakan buku non-fiksi sama buku fiksi. Itu pengantar kalian di dalam pembelajaran bab yang terakhir tentang literasi. Nah, sebelum melangkah jauh kan kalian harus perlu tahu dulu apa sih basic atau dasar dari pembelajaran literasi. Ini unsur buku. Di awal tadi sudah sekilas kalian baca, ada fiksi, non-fiksi, merangkum, dan mengomentarin. Fiksi termasuk cerita rekaan, sedangkan non-fiksi merupakan gagasan atau ide perasaan penulis yang bersifat fiktif imajinatif. Ini di dalam bab 4
Yang pertama, tentang menggali informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. Di awal tadi sudah kita coba secara tersirat apa yang dikatakan dengan buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian yang kedua atau yang B, kita mencoba mengkaji tentang menyajikan peta konsep buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian yang C atau yang ketiga, kita menelaah daya tarik buku fiksi dan non-fiksi. Yang terakhir atau yang D, menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Yang pertama, menggali informasi buku fiksi dan non-fiksi. Itu kita coba untuk yang pertama, menginformasi dalam buku fiksi non-fiksi, kemudian menggali informasi buku melalui indeks, kemudian menyusun sinopsis dan ringkasan sebuah buku. Ini informasi yang ada di dalam buku fiksi. Kalau kita bicara tentang buku fiksi dan non-fiksi, itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sedangkan di dalam unsur intrinsik itu ada tema, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Sedang di dalam unsur ekstrinsik ada bahasa, ada latar belakang pengarang, dan yang terakhir tentang nilai-nilai dalam karya sastra. Informasi dalam buku fiksi. Ini pembahasan yang kedua tadi. Yang pertama tentang data buku atau identitas buku. Yang tergolong di dalam identitas buku itu ada judul buku, penulis atau pengarang, nama penerbit, cetakan dan tahun terbit, tebal buku dan jumlah halaman. Kemudian yang kedua ada kata pengantar. Kemudian informasi yang ketiga tentang daftar isi. Yang keempat mengenai jumlah bab atau pokok pikiran bab. Kemudian ada informasi tentang glosarium. Dan yang terakhir informasi tentang daftar pustaka. Dari awal sampai dari data buku sampai daftar pustaka merupakan informasi yang ada di dalam buku non-fiksi. Kemudian yang ketiga tentang penyusunan sinopsis dan ringkasan buku. Di layar kalian bisa lihat ada langkah menyusun sinopsis buku fiksi, ada langkah meringkas buku non-fiksi. Yang pertama, tentang langkah menyusun sinopsis buku fiksi, diawali dengan membaca cerita dengan saksama, kemudian menyusun alur atau jalan cerita. Yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa ringkas yang mengutamakan aspek persuasif. Dan yang keempat, sinopsis harus menarik. Kemudian langkah meringkas buku non-fiksi. Diawali dengan membaca bacaan dengan cermat dan teliti.
Kalau yang di awal tadi dengan saksama, kemudian yang kedua ini untuk non-fiksi, ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok atau gagasan pokok setiap paragraf, kemudian dicatat sebagai informasi penting. Yang ketiga, menyusun ide pokok dijadikan inti sari bacaan. Kemudian yang keempat, menjelaskan dan memperbaiki kalimat-kalimat supaya menjadi paragraf padu dan layak sebagai ikhtisar bacaan. Ini pembahasan yang pertama. Menggali informasi di dalam buku fiksi dan non-fiksi. Tadi ada 3 tahapan. Kira-kira bisa difahami? Bisa. Nah, Bisa ya? Di depan kalian ada buku paket atau buku LKS? Ada, Bu. ada. Ah, ya, ini bab yang terakhir ya. Sama kok, di 8D juga gitu. Kemarin Bu Masnia juga sudah konfirmasi sama Bu Hid untuk materi yang terakhir tentang literasi. Oke, kita lanjut ya. Ya, Bu. Yang kedua atau B, pembahasan yang kedua menyajikan peta konsep buku fiksi dan non-fiksi. Konsep yang pertama diawali dengan langkah menyusun peta konsep, kemudian peta konsep buku non-fiksi, peta konsep buku fiksi. Sedangkan yang kedua tentang teknik membaca cepat buku fiksi dan non-fiksi. Langkah pertama membaca cepat buku dan yang kedua teknik fiksasi. Itu langkah-langkah membuat peta konsep. Ada 4. Yang pertama diawali mengidentifikasi ide utama yang melingkupi sejumlah konsep. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ide atau konsep sekunder yang menunjang ide utama. Yang ketiga, menempatkan ide utama di tengah atau di puncak. Yang keempat, mengelompokkan ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. Nah, di layar kalian lihat, Ibu sajikan tentang contoh, salah satu contoh peta buku non-fiksi. Kalau di dalam literasi ini namanya peta, tetapi kalau di dalam keorganisasian bisa disebut dengan struktur. Bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 paragraf, bab 3 wacana. Ini hanya sekedar contoh ya. Contoh peta buku non-fiksi. Ini contoh buku fiksi. Ada pengenalan cerita, ada pemunculan konflik,
ada peningkatan konflik, ada klimaks puncak konflik. Kemudian agak mereda, anti klimaks, terakhir dengan adanya kata penyelesaian konflik. Kalau ini contoh, ini juga contoh ya, contoh konsep buku fiksi. Ini teknik atau langkah membaca dengan teknik fiksasi. Ada 3 kategori. Yang pertama, jangan membaca per kata. Bacalah teks per kelompok kata. Kemudian yang kedua, jangan mengulang-ulang bahan bacaan. Yang ketiga, pandangan lurus ke tengah teks. Kalau di dalam langkah itu kalian diminta untuk pandangan lurus ke tengah, itu agar kalian bisa konsentrasi dengan penuh. Tapi kalau pandangan kalian tidak fokus ke lurus ke tengah, kalian nanti susah untuk mencari kata paham dari suatu teks. Oke, ini yang ketiga, tentang daya tarik buku fiksi dan non-fiksi. Ini untuk pembelajaran kali ini secara sekilas saja ya. Untuk biar kamu nanti lebih paham, kalian kan di buku paket atau di buku pendamping itu ada. Kalian bisa nanti membaca ulang kembali. Karena seharusnya satu untuk materi ini kan 1 tatap muka. Tapi kita coba untuk hari ini sekaligus 4 yang harus kita selesaikan. Oke, ini yang ketiga atau yang C, tentang daya tarik buku fiksi dan non-fiksi. Untuk buku fiksi ada gaya bahasa, kemudian unsur pembangun karya sastra. Ada 2 kategori, sedangkan untuk buku non-fiksi ini ada 3, ada organisasi buku, ada isi buku, dan bahasa. Ini pengelompokan tentang daya tarik buku fiksi dan non-fiksi. Yang keempat, menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Untuk menyajikan resensi buku, kemudian menyajikan kritik dan isi sebuah fiksi. Ini kalau tentang kritik, isi dan dari sebuah buku fiksi atau non-fiksi, di dalam bab yang pertama sudah kita coba untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan kritik, apa yang dikatakan isi, ada juga fakta. Itu kira-kira di dalam materi apa? Masih ingat? Ada 5M, 1H. Oke, 5W plus 1H. Tentang apa itu? Tentang 5W plus 1H. Adik Simba. Di teks? Rita. Di teks apa? Di teks apa? Berita. Di dalam penyajian itu kan juga ada kritik, ada isi, ada fakta. Nah, dari fakta berkembang dengan kata yang logis.
Oke, masih banyak waktu. Mungkin kita coba untuk berinteraktif. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Semuanya ada di buku. Ya, silakan. Mungkin ada yang perlu kita bahas ulang kembali dari A sampai D. Bu, yang dimaksud anti klimaks itu apa, Bu? Ya, Yang dimaksud untuk anti klimaks itu apa, Bu? kurang keras suaranya. Siapa? Yang dimaksud anti klimaks itu apa, Bu? Anti klimaks. Ya, Bu. Tadi, Mas, coba dikembali. Iya. Kembali. Anak cilik-cilik tadi loh, Mas. Ini slide-nya misalnya ada yang tanya di slide kan bisa. Oh, gitu. Yang peta konsep buku fiksi ya? Ya, Bu. Ya. Yang paling atas sendiri. Yang diawali pengenalan cerita, pemunculan konflik, kemudian peningkatan konflik, klimaks atau puncak konflik, anti klimaks, dan penyelesaian konflik. Yang tanya tadi siapa? Saya. Laksmana? Saya. Mama, Klimaks atau puncak konflik ya? Ya, Bu. Ya. Di situ kalian lihat di dalam layar, anti klimaks kan paling atas sendiri ya? Ya. Nah, itu salah satu contoh seperti kalau kamu lagi marah. Nah, pas tegang-tegangnya marahnya itulah yang dikatakan dengan klimaks atau puncak konflik, puncak kemarahan. Ya, kemudian karena sudah ada puncak atau yang paling menegangkan, kemudian kita lanjutkan dengan anti klimaks. Anti klimaks ini mulai agak netral dari permasalahan tadi. Sudah mencoba untuk mengarah ke penyelesaian. Di situ dilewati dengan keadaannya anti klimaks. Penetralan dari permasalahan yang ada di dalam baik itu teks atau cerita. Sudah paham Laksmana? Ya Allah. Hah? Kok kayaknya melamun kamu ya? Oke, ada lagi? Mas. Iya. Bu, maksudnya dari ikhtiar bacaan itu apa, Bu? Yang apa tadi? Yang ringkasan apa? Yang tanya tadi, yang tanya siapa ya? Nabila, Bu. Nabila siapa? W. Nabila Wahyu. Ya. Nabila Wahyu mana ya wajahnya? Mana wajahnya ya Nabila Wahyu? Bil, Nabila kok enggak terlihat ya? Udah, Bu, tanyakan. Hah? Udah, Bu. 8A, Nabila Wahyu 8A. Ini yang ditanyakan apa tadi, Nak? Ikhtiar bacaan, Bu. Maksudnya dari ikhtiar bacaan itu apa, Bu? Di apa tadi? Di sinopsis atau ringkasan sebuah buku.
itu yang atas? Oh. Yang apa tadi, Nak? Yang di Sinopsis, Bu, yang sinopsis. oh, yang sinopsis. Yang buku non-fiksi, Bu. Ini, langkah menyusun sinopsis buku fiksi Yang sama ada buku. ikhtiar bacaan. Yang Bapak sendiri, Bu. Pakai ikhtisar. Bapak sendiri pojok kanan. Bawa sendiri, Bu. Bukan ikhtiar loh ya, beda. Ikhtiar apa Iya, ikhtisar? ikhtiar. Ikhtisar. Ah, sebagai ikhtisar bacaan. Menyelaraskan dan memperbaiki kalimat-kalimat supaya menjadi paragraf padu dan layak sebagai ikhtisar bacaan. Coba sebelum Ibu lanjutkan, kira-kira ada yang tahu apa yang dikatakan dengan ikhtisar bacaan? Ini loh sudah Ibu pernah jelaskan ketika pembelajaran di kelas 7 atau awal di kelas 8. Sebelum kamu masuk ke dalam tema teks berita. Masih ingat? Kira-kira apa ikhtisar bacaan? Nastiti? Ringkasan. Hah? Ringkasan? Ringkasan. Apa Nastiti? Ringkasan, Bu. Ringkasan? Iya. Beda. Itu kan di awal ada menjadi paragraf padu. Layak sebagai ikhtisar bacaan. Layak. Ada kata layak di depannya. Pandangan Stefani? secara ringkas nggak sih, Bu? Ya? Pandangan Suaranya secara ringkas. Eca. Oh, Eca. Ya, gimana Eca? Dengan secara ringkas. Gak ada gambarnya Eca. Gimana Eca? Layak sebagai ikhtisar bacaan. Layak, ada kata layak. Ayo coba diingat. Menjadi paragraf padu dan layak sebagai ikhtisar bacaan. Ada kata layak. Apa Eca? Lazim. Nopal. Nopal Septian. Nah. Dalam, Bu. Oke. Ayo Noval. Dipanggil kok malah hilang gambarnya, Val. Kalau Stefani gimana? Lazim. Serius sekali kelihatannya. Masih ingat Stefani? Apa, Bu? Ikhtisar bacaan. Lazim untuk dibaca. Hah? Lazim? Iya. Nggak tahu saya, Bu. Lazim tidak salah, cuma terlampau kasar. Masih ingat kan kita coba menggunakan bahasa efektif. Patu. Santun. Nah, kira-kira apa? Masih ingat ikhtisar bacaan. Bagian Pal. dari tulisan yang menyampaikan suatu informasi. Dalam. Rafif tuh, ada Rafif. Rafif. Masih ingat apa yang dikatakan dengan ikhtisar bacaan, Rafif? Ingat. Iya apa? Tapi lupa. Kalau lupa bukan namanya ingat itu, Viv. Abi tidak terlihat ya, Abi.
Yang penting-penting saja. Abi WA, Bu. Saya, Bu. Kenapa? Ini Abi. Aku, Bu. Nyocek Abi. Aku. Ayo Nyu. Ayo Nyu, apa yang dikatakan dengan ikhtisar bacaan Nyu? Aku, Bu. Gak tahu, Bu. Loh, kok nggak tahu? Ngomong rapi, Bu. Tertidur ya? Bu, Nah, itu kayak yang penting Fatin. Tertidur itu Fatin tuh. Di depannya kan ada kata layak sebagai ikhtisar, berarti Syarat. ayo kira-kira apa? saya Topik Apa? persoalan penulis Ya. mungkin, Bu. dan tujuan yang akan dicapai melalui topik. Kesimpulan. Ayo coba, Eca bisa. Persoalan, Bu. Ulang kembali aja. Apa, Bu? Cek, Bu. Oh, Topik persoalan, Bu. Iya. Nasiti, sudah ketemu? Di buku ketemunya pandangan secara ringkas atau yang penting-penting saja, Bu. Ah. Coba diulang kembali. Pandangan secara ringkas atau yang penting-penting saja. Nah, itulah yang dikatakan dengan Alhamdulillah. apa? Ikhtisar. Yang dikatakan dengan ikhtisar bacaan. Gimana Nabila Wahyu yang tanya tadi mana ya? Apa, Bu? Bisa paham Nabila? Sudah, Bu, udah paham. Kamu kok kayaknya sembunyi ya, Bil? Kenapa sembunyi, Bil? Gak apa-apa, Bu. Sudah paham, Bil? Udah, Bu. Tadi dijawab sama Nasiti. Pandangan. Nanti pandangan bingung lagi. Nah, kalau masih bingung ada pilihan. Pilihannya siapa, Nabil? Apa, Bu? Loh, lah kak nyambung tak tadi, Bil? Yang dijawab dengan nasi tadi loh. Pandangan secara ringkas atau yang disebut yang penting-penting saja. Nah, itu yang dikatakan dengan yang kamu tanya tadi, apa? Ikhtisar. Ikhtisar bacaan. Nah. Oke, ada lagi. Fatin kok tidur? Iya, Fatin. Hai, Fatin, ada yang ditanyakan, Fatin? Ada, Bu. Suaranya Laksmana itu. Ayo, 8A tadi sudah ada yang tanya. Kemudian 8B sudah ada yang tanya. 8C mana? 8C sama 8D. Lempem. Raden. Bu tanya, Bu. Ya, siapa nih? Lapipa ini? Bukan, Siapa Bu. yang mau tanya tadi? Hello. Dajjal, Bu, Dajjal. Habib. Oh, Selo. Ya, gimana kabarnya lo, Selo? Gak baik, Bu. Karat. Mana gambarnya ini Selo ini? Burik. Selo hilang, Bu, Selo hilang. Iya, hilang nanti lo. Apa, Bu? Yang mana? Sudah dari Dajjal, Bu. Sudah dari Dajjal. Apa, Bu? Ya, Selo mau tanya apa, Selo? Jadi, Bu. Loh, kenapa? Cuma ngetes saja, masa apa enggak gitu ya lo? Apa, Bu? Ucup. Enggak. Cup, ada yang ditanyakan, Cup? Nggak ada, Bu. Enggak ada. Ada lagi yang tanya?
8C mana 8C? Tuh, Dimas Dwi. Najwa. Ya 8C? Ada, Bu. Ada yang ditanyakan? Apa, Waktunya Bu? masih lama kok, ya. Bu, hari apa, Bu? Suaranya siapa tadi ya? Ada 8D. Coba 8D sama 8C. Sudah. Ayo. Nasiti, ada yang ditanyakan Nasiti? Kok jadi melamun? Nasiti? Delapan C. Dea ini biasanya tanya. Gimana? Ada yang tanyakan, Dea? Oh, gurumu di sekolahmu. Ini musiknya siapa ini ya? Ini siapa yang 8B itu yang siapa? Jafir. Tadi Bu sekilas lihat Jafir. Coba Jafir muncul, Jafir. Jafir, ada yang ditanyakan, Jafir? Nggak ada, Bu. Oh, ini ada Andrian. Andrian ini 8B apa 8C? 8C. 8C. 8Z. 8Z. Nah, ya, mana Andrian ini? Apa, Bu? Gambarnya mana? Rusak kameranya. Oh, kameranya rusak. Untuk pembelajaran saat ini memang secara sekilas nak ya, tanpa kamu membaca ulang, nah, nanti jauh dari pemahaman. Ini hanya sekedar melepas rindu ya, melepas rindu di dalam pembelajaran di kelas. Berarti Bu Mas rindu kita ya? Ya jelas. Terutama yang aktif-aktif itu ya. Masa, Bu? Hah? Aku aktif, Bu. Iya, yang aktif-aktif, terutama yang aktif-aktif itu, yang di 8C, jagonya, mana jagoannya 8C? Abi. Iya, Andrian enggak berani muncul. Hah? Katanya wali kelas 8C yang enggak muncul karena jelek. Iya ya. Mas Dwi. Hah? Mas Dwi. Mau ada Dilon. Nah, ini kan Bu, saatnya Mas, kita mau tanya, Bu. melepas rindu kita di dalam pembelajaran di kelas. Ini masih ada waktu 15. Bu mau tanya. Ada Bu. yang bisa diklarifikasi dari Bu, mau tanya, awal, Bu. mulai dari A sampai D tadi? Salah cuekin. Iya, 8C banyak yang enggak ada gambarnya ini. Rusak, Bu, kamera, Bu. Nah, ini Rusak kamera. Mahal, Bu. Jafir. HP ini kentang HP, Bu. Pakai HP, Bu. Kendak apa, Bu, HP ini? HP-mu nyatip, cok malan kan, Beb. Beb, HP-mu nyatip, cok malan, Iya, Beb. banyak yang enggak dilihatkan. Malah, Bu. Bancaan HP-nya nyat. Nanda mana Nanda? Bisa masuk nggak? Bu Mas, Bu Mas, tanya, Bu. Ya, silakan. Siapa itu tadi? Siapa namanya? Selo. Lo tadi coba-coba terus ya lo. PTS-nya soalnya berapa, Mana Bu? sih gambarmu lo? Selo mana gambarnya Selo ini? Dari pandang ibu HP ini, Bu. Bu Mas ini kangen Selo ya? Iya. Selo mana gambarnya lo? Selo enggak kangen ta lo? Enggak. Nanti kalau nggak kangen nanti kalau sudah Apa, lama Bu? nggak dapat jatah makan lagi lo ya. Ya,
Gampang. Yang bikin soal siapa? Nadifa Bu, Sakila. PTS soalnya berapa, Bu? Nadifa, Iya, Ibu. kamu biasanya kalau di kelas kreatif loh. Ada yang ditanyakan? Hah? Apa, Ibu? Gak connect, Bu, otak saya. Kenapa? Nggak connect. Connect. Iya. Ini kan lagi. Bu, Ya. Mas, Tahan terus, Bu, Mas. Ya. PTS soalnya berapa, Bu? PTS soalnya Kenapa? berapa, Bu? Oh, alah, Bu, dicuekin terus. Soal UTS. Ya, Bu. 25. Yang buat, Bu. Materinya PTS itu apa aja, Bu? PTS, Bu. PTS Bu, kan bagi nanti jawaban hari ya, Bu. Senin, Nak. Bagi jawaban ya. Senin besok. Bu, Iya. materinya Bu Jawaban. sampai mana? Sampai bab akhir, Bu. Kalau Bagi PTS jawaban. itu Bu, bagi materinya bab jawaban. 1 sama bab 2. Bab 1 bagi tentang jawaban. teks. Masih ingat Bu, teks bagi apa yo? jawaban. Tes ulasan. Kita. Hah? Ulasan. Teks ulasan. Kemudian Ulasan. bab yang kedua teks Sip. persuasi. Persuasi. Yang sedangkan yang Ibu sampaikan ini yang bab Persuasi. terakhir tentang literatur. Literasi. Ada 4 bab. Bab 1 ulasan, kedua persuasi, yang ketiga drama, yang Dan keempat modern. literasi. Kalau yang drama kemarin kan sudah Ibu singgung di tugas kalian yang minggu ketiga, kalau nggak salah, minggu ketiga. Halo, Tante. Yang kalian kirim lewat email itu tentang teks drama. Ini yang banyak, yang belum mengumpulkan di 8B ini banyak ini. Kenapa 8B? Bu. Bu Kenapa? Eca udah ngumpulin. Eca udah ngumpulin. Rio sudah, Bu. Kilas Sapi aku udah loh, Bu. Yang paling bagus Boleh itu korupsi 8C. itu, Bu. Selo, belum Kenapa? selo. Kapan, Bu? Gelut ayo, gelut ayo. Bu, soalnya bonus. Soalnya bonus. Selo, belum, Bu. Belum Tugasnya, Bu. dikerjakan kok Selo. sudah bonus. Gelut ayo. Terus Selo, Bu Bu. yang B. Biar gak Tugasnya belum, Bu. susah-susah. Gelut, Beb. Makan Bu, aja. PTS yang bikin. Ya, perlu proses. Bu, PTS yang Kalau bikin orang soalnya siapa, Bu? Sukses juga perlu kan, Nak? Bu, yang- Untuk sukses. Yang bikin soalnya siapa, Bu? Hah? Tidak ada kata susah, tidak ada Bu, kata Mas, Yu. sulit. Kalau Bu, kalian Kak Polo, mau Bu. belajar. Yang buat soal Bahasa siapa? Indonesia apa kemarin yang Ibu sampaikan? Bu, Kak Polo, Bu. Dari pembahasan tadi ini apa? Intinya cuma membaca, dan Dan membaca. iya. Membaca dan membaca. Jangan kalian membaca merupakan jendela. Jendela apa? Jendela rumah. Membaca dan membaca. Iya. Masnya Eca Itu jalur bahasa Indonesia ya. Hanya 3 kata. Oh, ayo. Kok ada lagi gini? Masnya Eca mau nanya. Ya. Apa kalau Beb? Silakan. Kabel-kabel. Siapa tadi yang mau tanya Bikin di soal sana? siapa, Bu? Eca. Ca. Ya, Ca. Gimana, Ca? Wajah kamu mana, Ca? Yang bikin soal siapa, Bu? Soal yang mana? Yang bikin soal siapa, Ya Bu? katanya Bu Ani, Pak Boy. Soal bahasa Indonesia yang PTS. PTS itu masih Senin. Untuk saat ini kita membahas tentang apa tadi? Tentang Membaca. literasi. Kita membaca dan membaca. Iya. Tadi loh. Sukses. Membaca, Baca dan merupakan Kunci untuk sukses. Kunci dari untuk orang sukses. ini Novi ini mendengar apa melamun ya Novi ini? Kamu ingin sukses. Nov, Tidur. Bu mendengar.
Novi lihat-lihat Apa membaca tadi, soalnya Nov? Novi kangen ambek sampean, Bu. Selo tidur, selo tidur. Iya, selo tidur. Sudah kebiasaan yang rutin itu ya, Selo. Apa, Bu? Rutinitas. Iya, dia kalau Selo kan ada ininya, tiada hari tanpa Tidur. tidur, ya loh. Ya. Apalagi kalau libur gini, senang banget ya loh. Tidurnya jadi puas. Apa lo ngene iki lo? Ya apa lo? Malah seneng, Bu. Malah kurang. Kurang. Iya. Kurang apanya? Micinnya. Liburnya. Liburnya tambah, Bu. Tambah, Gak Bu. enak, Bu. Enak masuk, Bu, enak masuk. Enak Bu, masuk, kata Bu. Bu, ya nambah. Rumah kerjaannya tidur terus. Bu masuk. Aku jadi mati. Enak di rumah, Bu. Bu, ndak Bu. masuk sanggune mandek iki, Bu. Kita bisa rasakan enak dan tidaknya tergantung Ini dari mau individunya. request. Bu, Semua mau itu request. ada hikmahnya. Tempat tidurnya. Apapun kondisi atau keadaan, baik di sekolah atau di rumah, semua itu Amin. ada hikmahnya. Meskipun kamu di Amin. rumah, Amin. Amin. kamu Amin. bisa lebih Amin. lama berkomunikasi dengan orang Amin. tua. Amin. Pembelajaran Amin. kalian kan Tuhan, Bu. juga ditemani sama orang Amin. tua. Amin. Kan lebih enak, lebih dekat sama orang tua. Amin. Mungkin Amin. apalagi kayak Selo yang selama ini cuek sama orang tua. Kan waktunya lebih banyak sekarang ya lo, Selo. Kok tahu, Bu? Oh iya jelas tahu lah. Itu Novi sampai melamun mendengarkan suaramu loh. Lama-lama. Tapi aku, Bu, pecinta orang tua, Bu. Lah itu Abi baru Orang dengar tua yang suaranya mana? Abi. Orang tua yang mana, Bi? Panutan. Bi, coba apa aja yang ada di dalam teks literasi tadi, Bi? Kan ada 4. Mana Abi ya? Kasih bintang, biasanya dikasih bintang. Bi, coba Bi. Yang A tadi apa, Bi? Tentang apa, Bi? Ya, searching, Bu. KFK aku, Bu. Kenapa? Berkurang. Bi, wajah kamu kemana, Bi? Apa ini? Kono kamera Nanti kayak hantu ya, ada suara nggak ada. Direng lah, Bi. Lapo. Berarti Yang Abi penting, minta ini. yang penting mencintai orang tua, Bu. Ote lah, Bi. Ote yang mana, Bi? Lu. orang tua. Ini ada Ya Allah. langkah menyusun dalam buku resensi. Di terakhir tadi kan ada penyajian membuat teks. Coba kalian lihat lagi di layar. Langkah menyusun resensi buku. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abi, coba kamu lihat kembali, Bi. Tadi kan ditanya apa aja yang ada di dalam teks literasi. Nggak tahu. Nah, sekarang coba yang terakhir ini ada langkah menyusun resensi buku. Diawali dengan membaca dan memahami isi buku yang akan diresensi. Dan di akhir mengajak pembaca untuk membaca buku tersebut beserta manfaat yang akan didapatkan. Iya. Mari lagi, Bu. Terus jam 10, Bu. Ngomongnya sudah lah, Bu. Nggak boleh loh kayak gitu. Berarti waktunya mengerjakan tugas ya? Request. Waduh. Kok waduh? Kenapa? Tugas. Menu tugas hari ini enak loh. No. Ini ciri esai buku fiksi. Berbentuk prosa, singkat, memiliki gaya pembeda, selalu tidak utuh, memenuhi keutuhan penulis. Ini pembahasan yang ada di dalam ini dari kategori glosarium. Tidur. Kumpulan
kata yang memiliki makna. Itu ada ese, prosa. Waalaikumsalam. Nah, ini ada kata kritik. Tugasnya apa? Ya. Jangan kasih tugasnya Tugasnya apa, Bu? Nggak usah. Kenapa? Nggak usah, Bu. Tugasnya apa? Nggak usah. Nggak usah, Bu. Nggak usah. Nggak usah tugas, nggak usah tugas. Nggak usah tugas, Bu. Nggak usah tugas. Kalau tugas kan membuat kamu jadi kenyang. Nanti kalau makan tanpa lauk kan jadi hambar rasanya. Pusing. Ya. Bu, taruh Rasanya apa? Nggak apa-apa, gas, Bu. Bu. Sekotak nggak apa-apa. Nggak banget. Oh, segodok. Ah, berarti Warak, Bu. kamu tidak Warak sama mau tugas. ini tuh. Kamu lihat di layar. Kira-kira perwakilan dari materi hari ini yang kamu munculkan gimana? Yang nomor 1, 2, 3, 4, Kanan 5. sendiri. 3, Bu. Nomor 3. Nomor 5. Satu. Nomor 4. 5. Apa yang nomor 5 itu? Nomor 6, Bu. Selo ya? Mana selo? Apa, Bu? Nah, itu gambar kamu muncul di yang nomor 5 lo, selo. 6 katanya, Bu. Nomor 7 kok malahan, Bu. 6, Bu. Oke. Waktunya kurang berapa? Coba waktunya kurang berapa ini? 3 menit. 3 menit, Bu. 2 menit. Berarti cukup ya untuk ngerjakan tugas ya? Enggak, Bu. Kenapa? Enggak, Bu. Enggak. Bagian kita. Skip. Nanti cuma Bu kasih kumpulin. Oke, coba. Dari pembelajaran dari awal tadi, salah satu. Coba Eca. Biasanya Eca ya. Eca bisa membuat satu ringkasan dari pembelajaran tadi? Bisa. Bisa pastinya. Boleh. Bisa. Nah, itu ada selamat menyelesaikan tugas serta portofolio. Siap ya? Coret-coret. Nggak siap, Pak. Kapan dipakai, Bu? Oh, Nadifa sudah siap gitu loh. Iya, Nadifa. Astagfirullah. Lah, Stefani juga sudah siap bawa pulpoinnya itu. portofolio, Bu, nggak ada di rumah. Bu. Nggak ada di rumah, ada di mana? Bu, iso Bu Stefani, Bu. Ada di Cito. Cito kan tutup itu. Samaan, Bu. Corona. Ya, nggak apa-apa. Nah, iki Nggak ada yang ngeluh, Bu. Mestinya Eca bikin ringkasan. Iya, silakan. Ayo, Ca. sekali-sekali Bu ada tugas dulu, Bu. Ringkasan yang Teks literasi tadi ada Letak kepala yang 4 aspek ya, Ca. Keleng riki murid-murid Bu. Berarti aku tugasnya itu toh ya, Bu. Tugas apa? Orang namanya cari bahasa Indonesia. Ya, Eca tugasnya itu toh ya, Bu. Ngeringkas toh ya, Bu. Emelan aja lo enak. Emelan. Kalau cuma meringkas kan hanya ini aja. Hanya secara sekilas. Enggak usah tugas, Bu. Entek lu. Bu, enggak usah tugas, Bu. Rasad, ayo. 3. Ngomong nang ya, Bu. Tugasnya udah banyak, Bu. Udah numpuk tugasnya, Bu. Tugas apa? Bu Mas ini belum ngasih tugas tugasnya apa? Bu, sudah, Bu. Bu, kita main, Bu. Udah waktunya. Habis Bu 10.15, waktunya. Bu. Selesai, Bu. Time Udah selesai ya. habis, Bu. Habis, Bu. Sudah usai, Bu. Ya, Ibu ngelihat wajah-wajah kalian. Kayaknya semangat sekali untuk menunggu tugas. Saya waktu. habis waktunya. Kan biar hebat. Bu, waktunya habis. Hah? Bu, waktunya sudah habis.
Waktu Bu. Ini kita nggak pakai gara-gara Ibu, corona besok ini. lagi. Siapa yang habiskan? Durasinya Waktu habis, Bu. Api ya, yang biasanya lah. Api ini yang biasanya nggak bisa. Jangan habis-habiskan uang, Bu. Ayo, Bu. Sudah habis. Adalah uang. Waktunya udah habis, Hemat Bu. uang, Udah, Bu. udah, Hemat Bu. uang, Bu. Tapi itu lo masih kangen sama kalian. Uang, Bu. Itu lo masih kangen Tutup sama Bu, Mimin kalian. gabut. Glut, glut. Kita habis kangennya Bu. Iya. Goreng posoan, Glut. Itu ah. Novi ini kita tetap ngelamun aja, Vi, Novi. Mikirin api ya, Vi. Selo Bu, mikirin selo Bu. Oh, selo. Aku sih, Bu. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dari awal tadi amin. bisa mengantarkan kalian untuk pembelajaran di dalam teks Amin. literasi di dalam bab yang terakhir. Amin. 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 Dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi kalian bisa memahami. Jika masih ada yang belum paham, jangan lupa bagi dalil bahasa Indonesia apa dalilnya, Nak? Membaca dan membaca. Agar jendela-jendela bisa terbuka tanpa adanya membaca. Jendela yang ada di sekitar kamu akan tertutup. Oke, mudah-mudahan di dalam teks literasi ini membuka minat dan membuka hati kalian untuk bisa memahami kenapa sih harus membaca dan untuk apa membaca. Dan di dalam teks literasi ini merupakan basic kalian untuk bisa memahami dari segala ilmu. Hanya dengan membaca, kalian bisa tahu segalanya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Sama-sama. Salam sehat semua ya. Semoga kita selalu diberi rahmat oleh Allah dengan segala. Bu juga Bu. See you, Bu. See you next time, Bu. Siapa yang berduka? Oh, iya. See you next time, Bu. Oke, terima kasih. Pimpin doa Bu, pimpin doa Bu. Doanya mana, Bu? Doa Bu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian ambil hikmahnya dari segala pembelajaran baik di kelas ataupun di dalam pembelajaran secara apa ini namanya live ya, Zoom. Oke, terima kasih. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Siap. Ketemu. Next time, Bu. Loh. Barbarmu terlalu banyak, Rek. Biar.